Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya nge-review untuk unit Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Unit yang kali ini adalah unit yang warna hitam, unit yang warna jet black mica. Untuk lampunya dia sudah T-shape LED. Ini ada lampu daytime running lights-nya. Lalu di sini ada headlamp utamanya, headlamp dilengkapi dengan high beam-nya. Lalu di bagian bawah sini juga ada lampu kabutnya sudah modelnya LED. Ada 4 titik sensor. Ini sensor yang bagian paling kanan. Ini bagian kanan depan, kiri depan, lalu ini paling kiri di sini. Untuk grillnya dia modelnya heksagonal. Dia perpaduan antara warna abu metalik, dia akrilik. Lalu untuk velgnya dia 18 inch, two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam. Untuk kaca spion juga sudah auto folding. Lalu di bagian sini juga ada kamera juga. Ini untuk bagian kamera yang samping kanan. Lalu interior dia seperti ini dia. Interiornya dia warna hitam. Material joknya dia synthetic leather. Lalu di bagian sini di driver seatnya, kalau untuk yang tipe premium ini driver seatnya sudah elektrik seperti ini. Ini untuk naikin joknya, ketinggian joknya di sini, posisi ketinggian. Lalu ini untuk bagian sandarannya. Untuk bagian sandarannya juga sudah elektrik seperti ini. Lalu untuk steeringnya dia 3-spoke seperti ini dia modelnya. Ini ada lampunya, di sini ada auto high beam. Ini untuk lampu kabut. Ini untuk headlamp utamanya, lampu utamanya di sini. Ini ada lampu senja dan ini untuk lampu utamanya. Lalu di bagian sini juga ada settingan untuk wipernya. Ini untuk wiper belakang. Ini untuk pengaturan intermittent wiper di sini seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada tombol untuk auto stop and go. Di sini ada tombol untuk bukaan dan penutup pintu bagasi. Lalu di sini juga ada kemiringan lampu juga, arah kemiringan lampu. Ada konsol box juga di sini. Lalu di sini juga ada kisi-kisi AC juga di bagian samping bawah setir mobilnya. Untuk bagian pintunya sendiri sudah dilengkapi dengan soft touch panel. Seperti ini, dia soft touch panelnya warna hitam, synthetic leather. Lalu di sini juga ada untuk bukaan kuncinya. Untuk kuncinya dia di sini tombolnya yang tombol gembok. Lalu untuk bukaan pintunya dia dari sini. Ini ada kontrol untuk kaca spionnya. Ini untuk tutup kaca spionnya tombolnya di sini. Lalu untuk yang bagian spion kiri ada di samping sini dan spion ke bagian kanan ada di samping sini. Untuk bukaan kacanya pun juga di sisi driver sudah automatic power window. Lalu di bagian sini juga ada tombol untuk auto stop engine-nya di sini. Ada drive mode, ini untuk persnelingnya. Untuk parking brake-nya dia sudah elektrik, dilengkapi dengan auto hold. Nah, ada tampilan animasinya juga seperti ini. Untuk head unitnya dia 12,3 inch. Lalu di bagian speedometernya dia 8 inch seperti ini modelnya. Di panel pertama ini ada computer drive, ada bantuan eco drive juga, ada skor eco. Lalu di sini juga ada untuk yang ketersediaan BBM di sini, stok ketersediaan BBM. Lalu di sini juga ada panel untuk AYC-nya juga atau Active Yaw Control. Ada arah kompas juga. Lalu di sini untuk tampilan media. Nah ini untuk pantauan radar adaptifnya. Ada informasi. Dan tipe tampilan ini dia ada 2 jenis. Tipe tampilannya seperti ini. Ada yang untuk media informasinya saja. Lalu di sini juga ada subunit kecepatan untuk yang miles per hour. Bantuan mengemudi seperti FCM. FCM dia ada for wheel collision mitigation. Lalu ada blind spot warning. Ada blind spot warning juga. Lalu di sini juga ada RCTA juga atau rear cross traffic alert. Ada sensor parkir juga. Ada settingan untuk late car departure notification. Dan ada ASC juga atau anti skid control. Nah, lalu di bagian sini juga ada layar informasi. Layar informasi seperti untuk panggilan dan audio di sini. Lalu juga ada untuk pintu bagasi, alarm istirahat, efek suara tanda belok, nada tombol,
Bahasa dia ada settingan multi bahasa seperti ini. Lalu ada unit juga untuk konsumsi bahan bakar, dia ada yang kilometer per liter, liter per 100 km, ada miles per gallon untuk yang satuan US dan satuan UK. Suhu pun juga dia ada Celsius dan Fahrenheit. Ada pemeliharaan dan pengaturan pabrik. Nah, untuk steeringnya ini dia model 3-spoke dia. Di sini ada tombol untuk kontrol volume radio. Di sini ada tombol untuk kontrol MID-nya ya. MID display-nya di speedometer. Ini ada skip soundtrack, ada tombol media, ada tombol back juga di sini. Lalu di sini ada tombol untuk adaptive cruise control-nya, ada sistem FCM-nya juga. Di sini untuk setting cruise control-nya, untuk settingin cruise control-nya dia diturunin seperti ini, dan untuk naikin dan turunin kecepatannya pun juga dinaikin seperti ini. Lalu di sini ada tombol untuk kamera 360-nya juga atau MAM, multi around monitor. Di sini juga ada voice command, ada untuk terima panggilan telepon di sini. Untuk kamera 360-nya dia tombolnya dari sini ya. Kalau di sisinya driver, di setirnya dia tombolnya tuh ada di sisi sini, dan untuk pengoperasiannya pun dipencet seperti ini. Nah, ini ada tombolnya, ini yang untuk panel yang tampilan depan, ini bagian kiri, depan, dan kanan. Lalu ini bagian tampak atas dan bagian depan. Ini untuk tampilan yang bagian depannya, kamera depan. Nah, ini untuk bagian sisi samping kiri dan tampak atasnya. Seperti ini. Nah, untuk head unitnya pun dia 12,3 inch seperti ini. Dia ini ada panel untuk radio, FM AM. Lalu juga ada Bluetooth, USB, dan iPod. Untuk stasiun radionya pun juga bisa disimpan hingga 12 stasiun radio. Di sini ada station listnya juga, bisa terlihat juga ada stasiun radio apa aja di sini. Dan ini bisa di refresh juga. Lalu ada option seperti untuk radio information, radio settings. Radio settingsnya bisa di setting seperti ini, ada hi-fi, balance, dan low noise. Lalu di sini juga ada scan juga. Nah, ada Bluetooth juga di sini, USB, iPod, atau sumber lainnya. Sumber lainnya seperti untuk Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink. Dia ini connect-nya via HP langsung wireless. Jadi kalau untuk aktivasi sistem Android Auto atau Apple CarPlay dia sudah wireless, cukup connect dari HP masing-masing aja. Lalu di sini ada tombol untuk volumenya. Ini untuk telepon, konektivitas HP di sini. Nah, lalu di sini juga ada multimeter display-nya. Ini untuk yang panel customize-nya, dia ada yang untuk voltase aki, jam dan harinya di sini juga ada. Lalu di sini juga ada driving score-nya juga. Di sini juga ada yang panel untuk adventurous-nya. Ini untuk kemiringan mobil. Lalu di sini juga ada yang untuk arah kompasnya juga, direction seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk informasi lokasi dan ketinggian seperti ini. Ada reliable juga. Reliable ini ada untuk yang putaran arah setirnya. Di sini ada yang panel NYC-nya juga. Lalu di sini juga ada traction control juga di sini. Nah, di sini juga ada responsifnya juga. Responsif seperti tarikan akselerasinya atau fuel ekonominya di sini bisa terlihat. Ada turbo boost-nya juga di sini. Lalu di sini juga ada driving score. Driving score-nya dia seperti ini nih panelnya. Ada yang nilai akselerasi, steeringnya. Lalu di sini ada pengereman juga bisa terlihat di sini. Nah, lalu di sini juga ada vehicle information juga seperti tampilan untuk yang avionics display-nya. Lalu di sini juga ada altitude atau ketinggian, driving score, fuel economy. Lalu di sini juga ada eco score juga seperti ini. Lalu di sini juga ada bisa terlihat juga untuk yang sambungan HP-nya, konektivitas handphone. Lalu ada jam juga di sini. Jamnya dia bisa ada beberapa jenis tampilan. Lalu di sini juga ada panel AC-nya, air conditioning-nya. Di display-nya AC-nya itu bisa terlihat kalau misalnya diaktifkan AC-nya, maka bisa terlihat sumber anginnya datang dari arah mana saja. Di sini bisa terlihat. Nah, lalu di sini juga ada tampilan all menu-nya juga. All menu seperti ini dia.
Ada yang sumber audio, phone, multimeter display, wallpaper player, atau ambient lainnya. Kalau wallpaper player itu dia yang live wallpapernya dia ada 4 jenis. Lalu untuk yang gambar pasifnya dia ada 3 jenis seperti ini. Nah. Lalu di sini juga ada untuk yang ambient lightnya juga. Untuk ambient lightnya pun juga dia bisa disetting, warnanya bisa di rotate. Jadi ini ada yang warna biru, pink, merah, orange, kuning, putih, sampai ke warna hijau. Dan ini warnanya bisa di rotate. Dia ada 64 warna. Dia untuk di rotate itu tuh hanya ada di bagian saat driving. Tapi di sini juga ada panel untuk yang welcome dan door open, incoming call, setting. Setting sini untuk reset. Kalau untuk di sisi welcome itu dia hanya bisa pilih warna, tidak bisa di rotate seperti ini. Incoming call juga ada. Nah, lalu untuk di sisi drivingnya seperti ini dia. Dia posisi lampunya tuh ada di bagian bawah sini, di bagian panel dashboard sini, lalu di bagian bawah pintu sini. Bisa terlihat juga di sini posisi lampu ambient lainnya pun. Nah, di sini ada yang di bagian pintu belakang, pintu depan, dan ini di bagian bawah dashboardnya. Lalu di sini juga ada untuk bukaan sunroofnya. Untuk bukaan sunroofnya dia ada tombol fisiknya di atas sini. Ada ini untuk blinder dan ini untuk panoramic sunroofnya. Dan ini bisa di touchscreen seperti ini. Jika ingin fully open, bisa tinggal pencet di sini, touchscreen seperti ini. Kemudian blindernya pun juga masih bisa dibuka fully ke belakang seperti ini. Kalau misalnya mau ditutup lagi, bisa dari tombolnya dari tombol fisiknya di atas ini. Nah, dia akan tutup lagi sendiri secara otomatis. Jadi untuk tutup panel sunroofnya dia atau panel panoramic sunroofnya dia bisa dari head unit dan bisa ada dari tombol atas ini. Nah, lalu di sini juga ada panel untuk control vehicle informationnya, settings, vehicle settings. Lalu di sini juga ada USB foto, ada kamera juga, jam, air conditioner. Lalu di sini juga ada drive mode, ada call Mitsubishi assistance, dan di sini ada untuk maintenance. Untuk vehicle informationnya seperti ini dia modelnya. Ini multimeter displaynya. Lalu di sini juga ada untuk yang kamera. Kameranya di seperti ini nih, untuk kamera 360-nya. Lalu di sini juga ada untuk yang tampilan untuk yang settingsnya. Dia settingsnya bisa macam-macam. Untuk connect Bluetooth, WiFi, display. Displaynya dia seperti untuk wallpaper player, kamera, customize screen, radio, sound, vehicle settings, driving score. Di sini juga ada macam-macam tampilannya. Ada yang untuk audio, lalu vehicle, dan ini untuk sistem. Dan ini untuk yang sistem koneksi seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk air conditionernya, panel air conditioner. Lalu di sini juga ada drive mode. Drive mode-nya dia ada 5 jenis, ada mode normal, wet, gravel, tarmac, dan mud. Dan untuk kontrol drive mode-nya ini, mode berkendaranya dari sini dia tombolnya. Seperti ini. Ini ada yang mud, tarmac, gravel, wet, dan normal. Di sini. Ya. Nah, untuk AC-nya dia sudah sistemnya dual zone seperti ini dia. Untuk kecepatan anginnya pun bisa hingga 8 kecepatan. Lalu di ini bisa disetting synchronize juga. Synchronize dia bisa disetting synchronize-nya hanya dari sisi driver. Jadi kalau misalnya dari sisi co-drivernya dia ada setting suhu sendiri lagi, maka sistem synchronize-nya pun langsung mati. Seperti ini. Nah, lalu di sini untuk setting suhu synchronize-nya pun juga dia bisa disetting paling panas di 32 derajat Celcius. 32 derajat Celcius, dan paling panas itu paling dingin
ada di 18 derajat Celcius. Lalu di sini juga ada arah semburan angin juga seperti ini. Ada yang untuk arah depan dan bawah. Nanti untuk yang arah semburan kaki. Ini untuk front defogger. Lalu depan sini juga ada. Nah, ini untuk sirkulasi udaranya. Ada auto juga, settingan auto. Lalu di sini juga ada untuk settingan on off-nya. Di sini. Ada dry mode juga di sini. Lalu di sini untuk tombol untuk front defoggernya ada max cool. Lalu di sini juga ada untuk rear defoggernya, dan di sini ada untuk settingan memori. Seperti ini. Nah, lalu di bagian sini juga ada colokan untuk USB yang Type A dan Type C. Di sini ada adapter port juga. Di sini ada untuk tempat taruh barang juga di sini. Lalu di sini juga ada cup holder. Ada armrest juga yang sudah dilengkapi dengan console box. Di sini juga ada glove box juga seperti ini. Untuk steeringnya dia sudah dilengkapi dengan sistem telescopic steering seperti ini. Ya. Nah. Lalu untuk bagian kaca spionnya sini juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp. Seperti ini. Di tipe Ultimate dan Ultimate Premium ini dilengkapi juga dengan tombol SOS. Tombol SOS ini emergency call. Jadi kalau misalnya ada keperluan emergency bisa tinggal pencet tombol SOS ini. Dan di tipe Ultimate dan Ultimate Premium ini juga dilengkapi dengan sistem My Mitsubishi Connect, yang dimana salah satunya itu bisa melacak posisi kendaraan. Jadi kalau misalnya mobil kalian itu kecurian dan sudah connect dengan My Mitsubishi Connect, maka posisi kendaraannya pun bisa terlacak dari HP, posisinya ada di mana. Nah, sekarang kita mari lihat ke baris keduanya. Untuk kaca spion pun juga sudah auto dimming, jadi dia bisa nangkap cahaya silau. Ini sistem auto dimmingnya di sini bisa diaktifkan dan bisa dimatikan juga. Lalu untuk interiornya baris keduanya seperti ini dia. Ini ada armrest yang sudah dilengkapi dengan cup holder juga. Lalu di bagian sini juga ada untuk AC-nya, bisa hingga 8 kecepatan untuk baris kedua dan baris ketiganya. Di sini juga ada colokan USB untuk Type A dan Type C. Ada mini table juga di sini yang dilengkapi dengan cup holder seperti ini. Lalu di sini juga ada tempat untuk taruh barang juga di sini. Nah, untuk di baris kedua dan baris ketiganya dia posisi AC-nya ada di samping kiri dan di samping kanan sini. Lalu untuk di baris ketiganya pun dia AC-nya ada di atas sini. Ini untuk AC yang bagian belakang seperti ini. Nah, lalu baris ketiganya dia seperti ini dia. Di samping sini juga ada hand grip untuk penumpang baris ketiganya. Ada cup holder juga, ada tempat untuk taruh tablet. Di atas sini juga ada. Lalu di baris ketiga ini juga ada colokan USB untuk yang Type A dan Type C di sini. Di sini juga ada lampu baca juga. Inti untuk status pintu terbuka. Ini lampu bacanya seperti ini. Di sini ada lampu baca juga. Di atas sini. Nah. Untuk sistem bagasinya pun juga sudah elektrik, dilengkapi dengan power back door dan kick sensor. Ini adalah bagian belakangnya, seperti ini dia modelnya. Untuk bagasinya pun seperti ini dia, bukanya sudah elektrik. Nah, kalau di varian premium itu dia kuncinya itu di keyless-nya itu ada tombol untuk bukaan bagasinya. Ini adalah tombol untuk bukaan bagasinya ada di bawah sini dia. Lalu untuk kuncinya pun dia di sini ada untuk tutup bagasi, dan ini untuk auto lock. Kalau auto lock ini berarti kondisi mesin sudah mati total. Jika dipencet ini, maka dia akan tutup lagi sendiri bagasinya dan langsung akan mengunci mobilnya. Nah, lalu kalau misalnya ingin buka dari kunci keyless-nya, bisa dari pencet sini. Dia bisa dipencet dari kunci keyless-nya pun bisa dibuka juga.
ataupun bisa dibuka dari bagian tombol pintu bagasinya. Lalu di atas ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur juga. Ini lampu plat nomornya sudah LED juga. Di sini juga ada kompartemen tray seperti ini. Di sini ada posisi untuk tooling kitnya, ada tempat untuk taruh barang juga di sini, samping kiri dan kanan sini. Untuk bagian atapnya pun juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk antena pun juga sudah shark fin seperti ini. Nah, ini untuk di sisi co-drivernya, modelnya dia seperti ini, tampilan posisinya. Untuk harganya ada di 505 juta, varian Ultimate Premium. Untuk informasi pemesanan dan test drive bisa dihubungin ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.